Lo ini korban tsunami 2018, ya? Iya. Sampai-sampai 25 orang sekeluarga besar di villa lagi pada liburan di Banten tuh ya. Iya. Terus tiba-tiba tsunami datang sepersekian detik. Dari 25 orang keluarga besar, lo kehilangan 5 orang. Anak lo meninggal, Iya. nyokap lo meninggal, adik lo meninggal, nenek lo meninggal, dan tante lo meninggal. Yes. Wow, gue gak kebayang itu tsunami datang lagi liburan di sana, terus tiba-tiba orang-orang tercinta lu zet. Nanti lu ceritain dari awal ya. Yoi. Pas bini gua track itu pas banget, jadi cuma tsunami jebret hilang. Air doang. Kita kasih solusi. Ini langsung ke yang Banten ya nih. Waktu gua udah sampai sana. Sebelumnya mau bahas kena tsunami di sebelumnya di mana lagi? Enggak kan? Enggak kan maksudnya? Tsunami Aceh. Iya makanya enggak gue nanya enggak. Bukan. Oh, Enggak, maksudnya mau cerita mengenai yang gua kenapa pengen jadi pengusaha itu. Boleh. Jadi sebenarnya oke, dari awal ya. Basic gua tuh lawyer. Oke. Ya, jadi gua waktu itu di kantor itu memang pada tahun itu udah berniat pengen udah yuk kita usaha aja deh gitu. Kita usaha aja gitu. Cuma gue udah mantap, istri belum. Nah, istrinya belum. Jadi istri gue masih masih tar dulu gitu. Terus waktu itu gue pengen usaha karena ya itu gue ada modal, alhamdulillah ada modal. Terus kalau misalnya nggak diputerin dan gue punya prinsip gini, kalau misalnya kalau gue punya kerjaan tetap tapi gue usaha atau jadi pengusaha itu nggak bisa karena waktu lu akan terikat sama si yang tempat lu kerja kan. Waktu lu 9 to 5 nih. Betul. Nah, apalagi lu juga kan pasti kan ngurusin lu ngurusin sidang orang juga gak sih? Iya, emang kan gue sidang. Sidang. Kayak gitu kan. Jadi nggak bisa gitu. Karena sebelumnya juga udah pernah coba ngejalanin kayak gitu juga. Gue punya usaha gym. Oke, iya tahu kan? Gua. Nah, waktu gue ngejalanin itu gue cuma kerja sama coach gue, nih dia ngejalanin, tapi gue nggak into di situ gitu loh. Maksudnya gue nggak ikut di manajemen apa segala macam, dia yang ngurus sendiri. Yang mana itu nggak jalan, intinya begitu. Nah makanya berangkat dari situ dan beberapa usaha-usaha gue yang lain sebelumnya yang gue jalani berbarengan dengan profesi gue sebagai lawyer itu nggak bisa. Nah makanya gue bilang ini nggak bisa kayak gini mulu nih, dan kebetulan alhamdulillah dapat modal. Nah ini harus lebih serius lagi nih, nggak bisa kayak gini. Cuma tetap istri masih berat lah gitu kalau gue ninggalin, kayak ya namanya gaji tetap kan. Apalagi mungkin istri bisa dibilang jauh lebih berpengalaman ya. Iya betul. Karena memang lu beda umur sama istri lu berapa? Istri lu lebih tua kan? Betul, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Hey Bujang. Anda yang masih berpikir milih-milih nih, editor. Diki. Iya kan lu masih milih-milih apa segala macam. Ibaratnya sama berarti dapetnya kondisi ya ibu tunggal atau janda kan? Iya betul. Iya kan? Ibu beranak 2. Udah milih-milih pengennya jauh lebih muda. Udah jauh lebih muda udah gitu, takut-takut lagi. Ya, keributan banyak milih. Pengennya kalau bisa umur 6 tahun. Nggak boleh, hey. 6 tahun masih 1 SD, terlalu muda. Beda 10 tahun ya. Berarti bini lu 40-an umurnya ya. Alhamdulillah. 40-an. Hampir. Ya kan kita juga hampir 30 ya. Oh iya. Hampir. Oke. Gitu. Iya makanya maksud gue, bini lo kan ya jauh lebih tua dibanding lo, ya kan. Anak juga udah 5 kalian sekarang gitu kan. Maksudnya fitrahnya wajar sih kalau gue bilang. Gitu. Maksudnya fitrahnya seorang wanita yang udah lahir duluan, betul, ya kan, terus juga udah merasakan, udah punya pengalaman asam garamnya juga kan di pernikahan, iya kan, jadi akhirnya udah lu pikir-pikir dulu deh, iya gitu. Ntar dulu deh gitu kan. Nah terus udah gitu datanglah kejadian liburan ini kita ke tsunami lagi, ke Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, dari tadi gue mikirin namanya Tanjung Lesung di Banten ya. Iya di Banten, di Banten. Mikirin, oh iya Tanjung Lesung. Tapi tempatnya atau kota ininya Tanjung Lesung gitu. Istilah tsunami Tanjung Lesung dulu kan. Iya. Nah itu sebenarnya Tanjung Lesung tuh sebenarnya tempat villa itu tuh nggak asing buat keluarga kita, karena kita tuh biasanya hampir tiap tahun ke sana. Memang liburannya selalu akhir tahun biasanya. Jadi memang di villa yang sama. Di villa yang sama karena katanya punya temen nyokap lo ya? Sahabat nyokap. Sahabat nyokap ya. Iya betul. Gitu. Punya sahabat nyokap. Jadi makanya lu tiap tahun ke sana rutin. Betul. Jadi udah tahu tuh titik
Iya, udah hafal banget, udah hafal banget. Kira-kira itu kita udah liburan ke sana tuh udah 5 kali lah. Jadi 5 tahun terakhir tuh emang kesana mulu. Oh, dari tahun 2013 ya? Iya, kira-kira segitu lah. Coba apa namanya? Nama Instagramnya ini villanya? Kasvana. Kasvana ini posisinya? Nah, posisinya 10 menit dari Villa Tanjung Lesungnya Seventeen. Konsernya Seventeen. Betul. Jadi misalnya konser Seventeen itu berarti sama-sama di pinggir laut ya? Oh, sama-sama di pinggir laut. Ini kan kan Seventeen kan di pantainya kan? Betul. Acaranya kan tuh. Nggak lama 10 menit, berarti cuma garis lurus itu. Iya. Oh. Tapi beda. Jadi bedanya gini, kalau dia itu udah ada pemecah ombaknya di sana. Oke. Jadi tahu gak sih kalau kita ke Pulau Seribu gitu ombak-ombak kecil doang? Oh, tahu. Nah, itu di sana tuh seperti itu tempatnya yang Seventeen konser. Di sana aja udah pecahan ombak aja. Kayak gitu. Parah. Iya. Nah, kalau gue itu lepas pantai. Jadi ombaknya lebih besar. Jadi kita kalau misal main pantai sore itu bisa ombaknya itu bisa semeter, 1,5 meter. Tahu gak sih lu yang kayak di Bali gitu, bener-bener ya enak banget. Tapi maksudnya masih aman ya. Kalau kita main. Jadi kayak ombaknya itu ombak besar. Gitu loh. Lanjut nih. Kita ke sana. Kita ke sana. Udah gitu ya namanya emang udah familiar ya. Jadi ya emang nggak ada firasat apapun. Gitu kan. Terus udah gitu kita tuh ke sana kebetulan gue kesana itu berangkat habis Isya hari Jumat. Hari Jumat, terus gue nyampenya di sana karena jauh banget kan gitu, terus macet, jadinya gue nyampe di sana sekitar jam 1 pagi. Hari Sabtu jam 1 pagi. Itu tanggal 22 Desember. Kita nyampe pagi, terus kita makan, terus pokoknya bener-bener ya udah langsung istirahat. Besokannya Pak main seperti biasa, ketemu keluarga. Terus keluarga gue juga ada yang baru datang paginya hari Sabtu itu. Oh, berarti pas berangkat belum 25 orang dong? Belum. Baru 25 orang itu sekitar jam 12 siangnya. Wah, ini momennya nih. Jam 12 siang tuh pas kita makan siang, itu udah lengkap tuh kita 25 lengkap. Tuh. 25 boleh diceritain nggak dalam villa di Kasvana? Ya, Kasvana. Kasvana itu di Tanjung Lesung. Kalian liburan, ini sebelum kejadian tsunami-nya berarti ya? Betul. Oke ya. Allah takdirkan berarti kumpul di sana 25 orang itu siapa aja? Ada berapa kepala keluarga misalnya? Berapa kepala keluarga? Jadi ada nyokap gua. Lo dihitung satu nih? Ya. Satu keluarga nih? Gua keluarga gua, ya kan? Keluarga gua, istri, anak, 3 kita sebutinnya per keluarganya aja deh. Nanti ketemu 25 tuh kan? Betul. Jadi keluarga gua. Keluarga lo? Terus udah gitu ada nyokap gua ya kan? Iya, keluarga dari orang tua keluarga lo ya? orang tua gua sama adik-adik gua kan. Terus udah gitu nyokap gua punya adik 3. Nah ini keluarga satu-satu nih. Oh, berarti keluarga istilahnya keluarga om lo atau tante lo ya? Iya, om tante gua. Jadi total udah 5 kepala keluarga nih. 5 kepala keluarga. Nah, tambah lagi ada sepupu gua yang udah berkeluarga juga. Nah, 6. Ya kan? Berarti ada anak yang ada yang 2 dan 3 anaknya ya? Betul. Terus tambah lagi yang sama nenek gua ya. Ya kan, nenek gua. Terus baru ada supir sama ART. Nah, itu kita supir pakmu. Betul. Oh, pakmu. Supir gua yang jagoan gua itu. Gitu. Yang selalu memiliki asumsi yang tinggi, namun tingkat kegagalannya 99%. Menurut saya begini aja mas. Pas dieksekusi gak bisa. Jadi orang mengedepankan asumsi yang tinggi, tapi tidak realistis. Bikin air, tempat duduk, ini dibikin gini aja, rata set gitu. Lah airnya kegenang dong. Kan harusnya turunan. Biar airnya dibikin rata. Ini airnya cupang loh. Katanya kan biasanya begitu. Lah biasanya siapa yang biasanya? Jadi ngomongin supir lo nih. Tapi memang pahamu luar biasa memang. Baik itu orang. Oke lanjut. Nah terus udah gitu udah nih ya. Jadi kita ber-25 itu kumpulnya pas makan siang lah. Itu udah mulai kumpul semua karena udah datang kan yang keluarga gue yang lain baru datangnya tuh paginya. Jadi kita baru kumpul. Pokoknya pas makan siang tuh udah mulai rame-rame. Udah gitu sampai sore main gitu kan. Ya isinya kalau ke sana cuma main doang. Iya. Ya kan mau liburan kan. Di sana bisa main sepeda, main motor, naik motor biasanya kan ada motor motor cross gitu-gitu lah. ATV gitu. Iya, main-main sana. Udah nih. Nah, jujur gue sebenarnya nggak terlalu sadar kejadian itu istilahnya maksudnya ada kejadian pemicu lah si tsunami itu. Jadi kan tsunami yang di Banten itu kan gara-gara anak Krakatau itu longsor kan. Dari anak Krakataunya itu longsor 3/4. Jadi yang sisanya cuma 1/4 doang. 3/4-nya yang longsor jatuh, semuanya ke laut kan. Nah itu yang memicu tsunami.
Oh iya, dia longsor kan masuk ke laut. Ya lautnya gitu. Kayak kita lempar betul. barang ke dalam bak mandi kan betul gitu kan. Betul. Nah, waktu dia mulai longsor itu sekitar jam 5-an dan itu asap udah ke langit tuh kelihatan dari kita sebenarnya. Di berita udah heboh belum? Nah pada saat itu ini gue taunya sebenarnya setelah kejadian tsunami karena gue nggak sadar kejadian itu. Karena lagi yang sadar tante gue. Betul. Yang sadar tuh tante gue sama om gue ada beberapa sama orang villa yang tahu. Tapi biasa bu, gitu kan dia takut tuh tante gue kan. Orang villa sama yang lain bilang biasa bu itu kayak gitu di sini udah biasa lah ngeliat ginian nih kejadian ini. Aduh. Yang maksudnya apa kayak mungkin ada erupsi kecil atau apa gitu ya itu biasa lah gitu orang sana sih warga sana biasa aja dengan fenomena seperti itu gitu. Bilangnya Krakatau batuk nih gitu. Iya kan? Betul kayak gitu aja gitu kan. Nah terus udah gitu udah kita malam itu nah itu juga lucunya pas banget kita lagi kayak apa ya pesta steak lah bisa dibilang. Jadi makannya steak doang. Steak sama ya biasalah pakai french fries terus ya gitu ya. Nah, maksudnya kita protein loading lah di situ. Ya kan? Yang mana mungkin itu ngefek banget buat gua pada setelah kejadian tsunami itu gitu. Jadi makanya gua bilang nih emang Allah punya jalannya gitu ya. Kita makan steak banyak banget waktu itu kan kayak gitu. Terus udah gitu di malam itu setelah selesai makan jam 8-an, jam 8:30. Nah, terus kita mulai nih kan udah mulai masuk kamar. Perasaan gue nggak enak nih. Masuk kamar, terus jadi gini. Di villa itu di depannya kayak ada apa sih mau bilangnya pelataran atau apa gitu ya. Mungkin depannya itu tuh jadi depan pintunya yang ngadep ke laut. Itu sambil gue cek di Google ya. Penasaran gue. Jadi di situ lagi duduk tuh nyokap gue, adik-adiknya sama nenek gua. Jadi kayak lagi ngobrol-ngobrol lah sama ada tante gua juga sih. Jadi ya apa namanya mereka lagi chit-chat malam lah gitu ya. Di teras ya. Di terasnya lah di pelatarannya. Lagi di situ. Nah, kita nih yang mana nih? Coba pelataran yang lo maksud. Nanti sambil munculin di layar. Oh, ini jelas banget nih. Mana? Serius lo? Ada lo-nya enggak? Enggak ada. Enggak gunanya. Nih. Itu di bawahnya persis depan pintu situ. Lihat gak? Iya. Ada kursi goyang gitu kan. Situ pokoknya tante gue di situ. Tante gue ada juga di situ. Nyokap, adik-adik gue. Ya ada adik nyokap ya om gue sama nenek gue di situ semua di luar. Gue di kamar. Gue sepupu gue, adik-adik gue. Sepupu-sepupu gue lagi main di kamar. Gue udah mau tidur. Lantai atas. Gue di atas. Gue mandi dulu tuh malam. Gue mandi dulu. Siap mau tidur nih gue nih. Udah siap mau tidur. Gue lagi baringan nih. Lagi tiduran ya kan. Lagi main handphone. Kondisi anak lo? Anak gue yang paling kecil. Yang paling kecil sorry. Yang nomor 1 nomor 2 udah tidur. Udah tidur di dekat jendela. Pokoknya paling ujung lah dekat kalau apa namanya dekat ombak lah bisa kita bilang. Jadi dia yang paling dekat kaca lah dekat arah keluar ya. Nah kalau gue agak dalam lah pokoknya. Jadi di kasur itu gue bini sama si anak gue yang paling kecil. Yang 7 bulan. Nah gue lagi main handphone terus kayak bini gue lagi minta pijetin atau apa gitu kan gitu. Terus udah gitu mulai tuh kok ada suara kayak helikopter. Wah. Helikopter kayak gue feeling gue helikopter sih. Juk gitu. Sekencang itu ya? Sekencang itu. Gue pikir lah di sini ada helipad kali ya gitu kan. Gue nggak tahu tuh masih belum notice ada apaan sih kok ini pesawat. Bini gue sebenarnya yang awalnya bilang itu apa suara apa sih? Ya enggak paling helikopter. Ada helipad kali di sini. Gue bilang gitu. Suaranya makin kenceng. Juk makin kenceng tuh. Kayak suara kereta tau gak lo? Nah kayak gitu. Cuma ya gede banget lah suaranya. Makin gede. Terus kaca getar. Wah. Gue mulai berdiri. Dan itu kayak di film. Tau gak sih lu yang nge-stun aja udah. Jadi lu gak bisa ngomong. Bener-bener nge-stun aja. Diem, hening, terus ya lu langsung action. Dan lu survival mode-nya di situ mulai. Gue udah gak ngomong sama bini gue. Lu ngelihat ke arah jendela gak? Gue lagi ngarah jendela. Orang dianya getar ininya kacanya. Jek gitu getar. Jadi point of view lu ketika lu lihat ke arah jendela, itu gue ngeliatnya jendela benar. Itu langsung laut. Jarak villa kita ke laut itu kira-kira gak nyampe 100 meter. Jadi kayak 50 mungkin dah 50-an. Ya, artinya lu ngelihat satu
gundukan itu dari arah belum, awalnya belum. Awalnya belum. Terus udah gitu pas gue lihat agak lama, gue lihat ada buih-buih kayak buih-buih air gitu loh. Buih-buih air warna putih gitu. Tahu gak sih buih-buih? Iya. Dari kejauhan. Iya, dari kejauhan. Mulai kayak gerak gitu kan. Itu gue langsung jalan melipir ke pintu. Nyelamatin diri sendiri. Luar biasa. Memang ini intermezzo dikit ya, Saya tahu baca pergerakan Anda. Anda sendiri kan ke arah pintu kan? Iya betul. Oke. Dengar cerita dari Ustadz Muhammad Syar'i kalau nggak salah, semoga Allah jaga beliau. Lagi cerita juga lah tentang pengalamannya Ustadz Abdul Aziz kalau nggak salah, Ustadz Aziz lah ya. Waktu kejadian di Mina tuh waktu haji, yang keren jatuh. Gue lupa kalau nggak salah momen yang itu atau yang pas lagi rusuh-rusuhnya rame-ramenya, sehingga masing-masing orang-orang tuh, dan ini ada di dalil juga loh, masing-masing orang itu ketika kena musibah itu udah nggak mikir diri sendiri kan, dan dia udah mikirin diri sendiri. Iya, itu makanya egois itu manusia fitrahnya. Betul, makanya gue bilang gue ngerasain sendiri apa yang udah gue pelajari ya, seperti gue lupa itu ada di Quran atau di hadis. Intinya yaitu bahwa lu tuh nggak bakal lu mikirin keluarga lu. Iya benar. Itu naif. Kalau lu bisa mikirin keluarga lu tuh naif. Iya memang. Gitu loh. Memang masing-masing udah masing-masing. Makanya gue dari situ juga. Ya, Ini kalau misalnya kita fast forward ke depan, gue di situ pelajaran yang gue dapat salah satunya dari momen yang tadi aja dulu. Itu adalah manusia itu pada akhirannya ya memang lu hidup sendiri. Sampai ke sana pun lu juga sendiri karena lu pada masyarakat aja udah masing-masing. Masing-masing bener gitu loh. Maksudnya enggak usah jauh-jauh padang masyar, baru dikasih tsunami aja udah sendiri ibaratnya kan gitu. Iya betul. Oke, lanjut ya. Kan? Oke, kita lanjut. Lihat gue lihat tuh gemuruh-gemuruh air kayak ada gumpalan-gumpalan putih. Iya, putih tuh. Lo melipir ke arah pintu keluar. Terus waktu gue sampai pintu keluar, gue bukannya keluar udah gitu pintunya gue tutup ya, enggak ya. Anda kurang ajar. Kalau kayak gitu kurang ajar kan? Kurang ajar. Ada anak Anda. Ada anak saya ya. Ada istri Anda. Gitu. Dan lebih parahnya lagi Anda tutup, Anda kunci. Itu Anda kurang ajar. Alhamdulillahnya sih nggak kayak gitu. Okay, masih ada hati nurani kayak dikit ya. Dong. Jadi waktu gue buka tuh pintu, gue keluar. Jadi kaki gue posisinya udah di luar. Tapi tangan gue masih buka pintunya. Jadi pintunya gue tahan begini nih, gue pegangin. Maksud gue tuh cuma ngebatin dong, buruan lari ke sini bini gue gitu loh maksudnya. Berarti lu tahu itu kalau itu ada ombak yang besar, nggak tahu di pikiran lo? Gue nggak tahu itu apa pada saat itu. Cuma apapun itu, lu kesini lah, ngapain lu liatin? Gak penting dilihat gitu loh maksudnya. Setidaknya ini udah ada sense yang something wrong lah, karena udah geter-geter gitu-gitu dan gue lupa. Pas makin deket, geternya bukan kaca doang ya, bangunannya juga udah geter. Udah gini, lampu juga udah gitu. Dan udah tinggi tuh posisi ombaknya. Tinggi memang. Satu rumah berarti kan? Dia nutup di lantai pertama. Nah kalau di lantai pertama itu kira-kira tingginya bisa 3,5 meter lah. 3,5 meter. Tinggi lantai pertama ya. Karena kita kan di lantai 2. Nah airnya tuh nggak nyampe ke lantai 2, tapi pas di tengah-tengah. Pas pijakan gue pas keluar tuh, pas kaki gue di luar tadi, pas gue buka pintu, itu airnya di situ. Oke, lanjut. Nah jadi kaki gue tuh nggak basah, di situ belum basah, kaki gue nggak basah. Oke, ini kan proses datang nih kan set. Nah terus udah gitu, karena bini gue nggak lari ke sini, pas impact kena kan. Nah itu bini gue sempat lari kayak jalan 2 langkah sambil teriak tsunami. Nah pas diteriak begitu, itu langsung villa gue tuh, yang kamar gue, bagian kamar gue itu langsung ambles, hilang, teng. Terus sama si atap-atapnya. Dan yang pas gue buka, kan gue buka begini nih, itu udah sisanya air doang. Jadi udah nggak ada lagi bangunan, air doang. Sebentar, lu tuh kehantam tsunami, kegulung apa gimana sih? Belum, gue belum nggak. Makanya gue masih selamat ini, belum kenapa-napa gue. Oke. Lah kondisi pas air udah. Waktu udah impact, itu air kan masuk di bawah kaki gue tadi yang gue cerita tuh. Air kan udah setinggi kaki gue. Maksudnya di lantai 1 tuh nutup ya sampai langit-langitnya. Jadi kita
Jadi di lantai 2 intinya kalau untuk bangunan misalnya kayak gini nih, ya misalnya kayak gini nih lantai 1, lantai 2, kan ada 2 kan. Nah artinya berarti tsunami-nya itu ada di sini. Ya di sini. Nah di sini. Berarti kalau lu ada di lantai 2, kaki lo itu mata kakinya itu ada genangan becekan. Nggak sampai. Jadi kan kita ada ada tangga depan gue persis tangga. Jadi depan pintu 2 persis tangga. Nah tangganya itu udah ketutup air. Oke. Udah ketutup air. Berarti tinggi tsunami-nya bisa dibilang 3 meteran. Iya, ya segitulah 3,5 ya. Karena kan satu lantai 3,5 meter lah kasarnya gitu ya. Nah, cuma kalau itu di situ tinggi, Bang. Oh, bisa 4 sampai 5. Iya, tinggi. Maksudnya ceilingnya tuh tinggi banget di sana. Oh, ngerti gua. Villa-villa kayak gitu tuh. Villa-villa kayak gitu. Bukan kalau mungkin kayak rumah gua mungkin iya. Itu mungkin 3 meter ya, standar kan. Standar kita iya, gitu. Nah kalau ini enggak, bukan, dia tinggi. Makanya gue tadi bilang 3,5 meter lah bayangan gua. Tsunami tinggi banget. Oke, lanjut. Gitu kan. Nah, waktu pas bini gua teriak itu pas banget, jadi cuma tsunami jebret hilang air doang. Gue udah gue bingung kan mau ngapain nih gue, baru gue tutup pintu. Ini pegangan gue nih pintu gue. Gue tutup pintu, belakang gue nih tembok jati yang temboknya pakai kayu jati dia. Nah itu gue pegang, jadi gue cuma megang itu doang nih. Satu tangan kanan gue si gagang pintu, satu lagi si kayu jati ini gue buat pegangan gini doang. Cuma beda 2 detik setelah kejadian bini gue anyut itu, ada impact tsunami lagi dari samping, dari arah samping. Jadi kan tadi dari depan, dari kamar gue, ini di kamar seberang. Kan kamarnya jadi gini nih kamarnya. Ini kamar gue, ini kamar seberang gue nih, sepupu gue di sini. Impactnya yang kedua tuh dari sini, jadi airnya dari sini masuk. Oh bukan nyapu kan biasanya dia narik ke laut lagi tuh. Iya benar. Jadi ya sebelum narik itu belum narik, itu baru masuk airnya. Ada 2 dong. Jadi ombaknya 1 dari samping, 2 gitu. Ini masih ke belakang, masih ke belakang dia. Narik lagi. Belum narik lagi. Kan tsunami gitu ombaknya kan, zeret ya, kayak ombak aja deh. Iya. Jebret, narik. Balik lagi ke laut kan. Ini belum narik. Narik. Jadi 1 dari depan, dari depannya dari kamar gua gitu, set, yang satu lagi dari samping, seng. Masuk dia. Nah, pas masuk, nah baru tuh pijakan gua ambles. Wah. Ambles pijakan gua. Yang pijakan gua tadi tuh yang gue pegangan itu ambles. Oh, jadi lu tetap ada pijakan sedikit, bini lu tuh udah kegulung. Udah, jadi kan jadi kalau misal yang kegulung siapa jadi lantai atas? Yang mana? Yang kegulung. Iya, kegulung. Semuanya kecuali gua. Anak lo lagi tidur sama yang pertama sama kedua? Kegulung juga. Semuanya kegulung. Keluarga gua semua kegulung. Yang gak kegulung, gak kena air itu cuma gua sama supir gua tadi. Oke, sebelum ke cerita supir lo nih, gue pengen tahu dulu deh, maksudnya berarti artinya begitu tsunami datang, gitu kan, kondisi anak lo, terutama yang di lo dulu deh, di kamar lo dulu deh, anak lo, istri lo itu gimana tuh nasibnya? Karena kan ya gue nggak tahu, gue kira udah mati aja, gue kiranya pada saat itu ya. Coba sebutin posisinya. Ada istri lo, ada istri gua, anak gua yang balita tadi yang 7 bulan. Lagi digendong. Digendong sama kanan, gua. Ini Kana. Bukan, Kendra. Oh, yang meninggal. Yang meninggal. Kalau Kana di kandungan 3 bulan umurnya. Iya. Sekarang 2 tahun umurnya Kana ya. Sekarang 2 tahun umurnya Kana. Nah, Kana itu lagi di kandungan 3 bulan. Yang dipegang kakaknya nih. Jadi anak ketiga gue lah gitu. Nah itu namanya Kendra, 7 bulan. Lagi umur 7 bulan. 7 bulan pada saat itu. Digendong sama dia, udah digendong. Terus boleh ceritain dikit nggak? Maksudnya kondisi selain lo berpijak itu, yang anak-anak lo kayak gimana? Ada yang lagi tidur? Ya anak gue kan lagi tidur dua-duanya, samping-sampingan dan deket kaca kan, deket ombak ya, bisa dibilang, maksudnya agak arahnya ke sana. Ya dia posisinya lagi tidur, bener-bener lagi tidur. Nah kalau yang bini gue tadi udah gendong anak gue yang Kendra tadi, yang nomor 3. Udah siap mau lari, terus ya tadi itu, terus ambles, hilang, langsung kegulung gitu. Nah gue posisinya kaki udah di luar yang tadi. Anak lo yang cewek yang nomor 1 sama nomor 2 itu ikut kegulung. Kegulung juga. Ada teriakan-teriakan nggak? Gue nggak dengar, nggak ada suara. Lagi tidur lo, bayangin lagi tidur kegulung. Iya. Tsunami gitu, itu. Tsunami ya. Untungnya juga listriknya ada itu ya, kayak apa sih yang saklar otomatis tuh kalau lagi kayak gitu tuh. Oke. Mati langsung. Jadi sebelum ambles itu lampu dulu mati. Oh, bahaya setrum ya. Iya, kalau enggak kan setrum. Oke. Terus mati baru. Oke.
Lanjut ke lu nih. Nah, di gua waktu impact kedua kena nih ke gua, ya kan? Apa tsunami kena, gelombang keduanya kena, impact kedua. Nah, gua jeblos nih kaki gua kan. Nah, nggak tahu gimana, gua punya feeling, ini kan depan gua air nih, air genangan air kan depan gua. Nah, gue nggak tahu di dalam itu ada apa, ada apa namanya, ada puing-puing apa, tau gak sih yang beton-beton, ada besinya tuh yang keluar-keluar, takutnya kan nusuk-nusuk gitu kan, cor-cor, nah cocoran gitu kan. Nah, gue mikir, wah kalau misal sampai gue nabrak begituan, jangan sampai muka gue atau bagian depan gue. Jadi waktu pas gue jatuh gimana ceritanya, pokoknya gue refleks ngasih punggung gue. Oh, jadi lu mau jatuh balik badan. Pas gue mau jatuh balik badan. Pas gue balik badan, depan gue, jadi gue muka gue ngarahnya ke tembok kayu jati itu yang tadi gue bilang, yang ada di sisi kiri gue itu. Gue putar begitu, pas jeblos jatuh kan, depan gue tuh si kayu itu kan udah dekat muka gue. Gue kira kan ya gue dihantam begini, dari bawah juga dihantam, penyet gue kan. Gue mikirnya gitu. Ya gue udah baca aja, udah pokoknya bacaan apa 2 kalimat syahadat aja kan. Oh, jadi begitu lu jatuh pada belakang, tiba-tiba ada hantaman yang berikutnya, ada kayu jati gede mau niban karena lu persis. Iya, persis. Jadi waktu jatuhnya begini. Iya, begitu. Gimana sih kayak ini tembok begini jatuh ke arah lu. Terus lu tiduran dong? Ya udah tiduran ya. Kan kaki gue jeblos. Gue pasrah tuh. Iya, pasrah, gue jadi jatuh gitu ke belakang. Dengan kondisi nggak tahu apa-apa, udah semuanya air. Iya betul. Lu nggak tahu keluarga lu di mana. Nggak tahu. Udah berantakan semuanya. Betul. Apalagi bokap nyokap lu nggak tahu. Nggak tahu. Dari lantai 2 udah pasti otomatis udah lantai 1 semua tuh. Oh iya udah ya udah nggak ada udah. Dan tinggal lu tuh ya. Tinggal gua. Lalu? Nah pas gua udah deket temboknya sama mata gua cuma merem doang sambil baca-baca. Tiba-tiba gua buka mata. Jadi gue merem sekian detik lah, gue gitu ya. Pas gue buka, kok gue selamat. Lah emang kayunya bukan ngarah ke lu? Memang. Terus kemana? Tahu nggak kayunya kemana? Kemana? Di samping-samping gue. Wow. Terus gue ketimbun 1,5 meter, setengah meter. Jadi gue ketimbun. Jadi pas gue gini buka, gue nggak tahu gimana ceritanya. Itu kayu ada di samping-samping gue. Samping gue, jadi kayak nggak ada nusuk satu senti pun ke badan lu ya? Tau gak sih gue bayangannya, seenggaknya nusuk begini gak sih? Iya. Ya kan, terus kayak kena daging gue gitu gak sih? Ya kan, terus gue harus tarik dulu apa gimana gitu kalau misalnya kita nonton film gitu ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi Allahu Akbar. Bener-bener di samping-samping. Jadi kayak bahasa gue ngerasanya kayak gue dilindungi justru. Jelas Allah. Masa dilindungi sama si apa namanya kayu-kayu itunya, jadi di samping-samping gue. Dan gue duduk, posisinya setengah duduk, setengah duduk apa sih? Setengah berdiri ya, berdiri gitu, setengah berdiri. Jadi gue duduk di atas beton. Terus gue ketimbun. Wow. Kayak gitu, dan baju gue nggak basah itu udah. Jadi gue nggak kena air. Jadi satu-satunya di keluarga lo dari 25-an orang itu, lo doang yang nggak basah bajunya. Kalau dari keluarga iya, tapi kalau dari rombongan ada lagi itu tadi supir gue ya. Lanjut. Dan nih terus udah gitu, gue pegang tuh depan gue kan kayak gue lupa lah kayu atau beton atau apa, gue pegang. Ini bisa nggak nih gue pijak nih? Aduh. Takutnya gue begini malah gue merosot kan ke dalam. Gue pegang, terus gue denger suara tsunami-nya di mana nih? Masih di depan atau udah balik lagi? Terus gue denger suaranya kayaknya udah di belakang gue nih. Oh udah balik ke laut berarti kan. Iya, terus gue gini-gini, gue coba pas karena kelihatannya kuat, baru gue pijak, gue berdiri, gue keluar. Gue keluar. Nah disitulah baru gue dengar suara tante gue itu posisinya di mana gue lupa aja. Pokoknya kayaknya dia deket, gue lupa deh. Pokoknya dia udah terdampar di sebelah deket kamar gue yang tadinya masih kamar gue itu. Terus ya udah dia udah teriak-teriak aja, Allahu Akbar gitu kan. Terus lihat depan gue ada anak gue yang kedua, Kia. Anak gue yang kedua itu udah ada darah-darah lah di sininya kan. Itu dia udah nangis tuh. Terus kakinya katanya nggak bisa dikeluarin. Gue kira kakinya benyek kan, ketimpa. Taunya alhamdulillahnya enggak, cuma kayak nyangkut aja gitu, tau gak sih? Harus kalau narik harus dibelokin dulu gitu. Cuma karena panik jadinya kan ditarik. Jadi kan ya gini aja ditarik nggak keluar gitu. Pas udah berapa kali nyoba baru nggak bisa ini kayaknya nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Selamat tuh anak lo yang kedua lo temuin. Selamat. Terus adik gue sama bokap gue lari ke arah gue karena dengar suara kan. Tante gue diturunin dulu, terus anak gue diturunin. Nah gue bilang udah gue nggak apa-apa, ntar
gue turun sendiri gitu kan. Gue coba lihat yang lain. Oh ini udah satu persatu lo kayak ngumpulin orang ya? Iya, ini sekarang udah Istri lo? Istri gue belum nanya istri gue. Belum ketemu? Belum. Itu belum. Gitu. Terus ya udah baru dari situ gue lihat nggak ada yang bisa gue selamatin kan pada saat itu, karena udah yang gue lihat cuman tante gue sama anak gue doang kan yang kedua. Dia udah turun sama bokap gue sama adik gue kan udah keluar sana. Terus baru dari situ ketemulah gue sama sepupu gue. Sepupu gue juga taunya udah yuk udah dia udah lari tuh ke arah keluar. Nah di situ baru kita kepisah tuh keluarga kita. Ada yang ngarahnya ke gunung, ke bukit lah, bukan gunung, bukit lah, ke arah ke bukit. Ada yang arahnya lewat jalan mobil keluar, jadi nelusurin jalan keluar aja. Nah terus gua kebagian yang naik ke bukit, karena om gue bilang, salah satu om gue yang sama gue bilang, kita sama om bokap gue juga bilang harus nyari yang higher ground katanya gitu kan. Oh ya udah kita ngikut aja. Nah cuma kebetulan ternyata kirain kan semuanya ke sana, tahunya beda. Ada yang sana, ada yang ke bukit, ada yang jalan keluar. Jadi kita kepisah. Dan yang ke bukit itu lebih dikit, kelompok gue lebih dikit. Nah gue lari ke sana. Nah disitulah pas gue lagi kejadian gue naik ke bukit itu. Situ baru ketemu supir gue gitu-gitu kan. Ketemu dia supir lo selamatnya gimana? Nah supir gue juga lucu, dia juga nggak basah. Jadi ceritanya, dia itu kan vilanya dia tuh persis di sebelah kita. Cuma jarak lupa ada mungkin 20 meter itu vilanya dia. Khusus driver, ya betul. Terus juga asisten rumah tangga gitu kan. Nah dia itu vilanya rumah panggung gitu. Terus udah gitu, kebetulan malam itu dia lagi mandi. Dia lagi mandi. Di detik kejadian tsunami. Betul, dia lagi mandi. Nah dia lagi mandi. Terus udah gitu gak tahu gimana, pokoknya alhamdulillahnya udah selesai mandi ya. Pas udah gitu kedengeran suara yang gemuruh tadi itu. Terus atap kamar mandinya hilang. Puff. Jadi lagi mandi nih, atap kamar mandi hilang. Dan heaternya kena kepala dia. Terus kayak wah gitu, wah heboh banget deh dia di dalam kamar mandi itu. Jadi heaternya jatuh. Heater jatuh, atas bolong. Dia insecure gak sih kayak lagi mandi? Lagi kan lagi nggak pakai lagi telanjang bulat. Nah itu dia kan. Alhamdulillahnya pakaiannya ditaruh di bagian dalam ya. Pakmu legend. Dipakai baju dulu. Tenang tuh. Pakai baju. Ada apa ya? Ada gitu apa kan? Ya gitu kan, dipakai baju dulu. Pas dia buka pintu sudah rata semua. Gitu. Dia nggak tahu kejadian apa. Dia nggak tahu kejadian apa. Pokoknya maksudnya ya mungkin setelah itu dia tahu ya. Cuma maksudnya dia nggak ngerasain. Ya kayak kalau gue kan ngerasain struggle-nya gitu kan, kayak ini gimana apa gitu. Walaupun itu semuanya hitungan detik ya. Nah cuma dia nggak ngerasain itu karena ya udah hilang begitu aja. Dia pakai baju keluar dah. Lihat teman-teman bagaimana campur tangan Allah gitu ya. Kalau memang mau menyelamatkan, tentunya semua hasil ini yang terbaik buat Allah ya. Kayak semua hasil ya, mau itu nanti ada yang meninggal apa itu kan semua udah keputusan Allah. Betul. Yang tentu keputusan Allah ya satu udah nggak bisa diganggu gugat, dan yang kedua itu ada maksud luar biasa di balik itu. Betul. Ya kan, bukan berarti lu kena musibah, ini gimana sih ini Allah nih, bukan begitu. Betul. Semua pasti punya keputusan terbaiknya tuh. Bagaimana kita ngelihatnya aja. Lu disuruh meninggal sekarang, hari ini, besok, minggu depan, itu kan jawaban yang terbaik semua menurut Allah. Oke. Nah, makanya tadi kita lihat, berarti Pak Muh itu lagi mandi. Bagaimana cara orang menyelamatkan seseorang tanpa mengenal kasta apapun ya, istilahnya begitu. Allah nih tiba-tiba di kamar mandi disapu sama tsunami. Push, atapnya hilang, klontang, udah hilang gitu aja. Apa ya, kan gitu kan. Nggak serius. Keluar rata ya. Takdirnya udah di situ tuh. Bayangkan ketika memang misalnya Pak Muh ada di dalam villa, ikut ke sapu mungkin. Iya betul. Kalau dia lagi tidur sama kayak ART yang lain, kena pasti. Oke, lanjut. Udah tuh, jadi kita ke bukit. Nah terus udah gitu, alhamdulillahnya karena gue yang mungkin gak ada luka, karena adek gue, bokap gue mungkin masih ada luka gitu kan. Terus gue juga nggak kegulung, baju gue nggak basah, jadi mungkin bisa dibilang gue salah satu yang paling prima lah ya pada saat itu. Nah makanya gue yang volunteer untuk coba cari keluarga gue yang satu lagi, yang kelompok yang lain nih, yang ternyata kita ketahui mereka tuh ada di bawah. Yang tadi gue bilang tuh mereka keluar larinya ke arah keluar lewat jalan mobil.
Oke. Nah, terus gue sama warga di situ, sama ada ya salah satu penjaga villa kita waktu yang ada di villa kita ya, penjaga villanya selamat juga. Kita naik motor, bukan naik motor, kita jalan kaki turun ke bawah cari. Nah, gue cari tuh, nah ketemu kan sama mereka. Nah, pas ketemu sama mereka, disitulah gue ketemu bini gue. Mereka tuh ada di mana? Mereka ada di bawah. Jadi ya. Apa maksudnya berkumpul biasanya kan? Mereka ngumpul sama warga yang lain juga yang terdampak kan. No. Maksudnya pas kesapu sama tsunami, mereka tuh biasanya kan kalau air itu kan di wadah di titik terendah. Iya. Dia kekumpulnya itu atau mungkin pisah-pisahnya itu ada di mana? Posisi bini lo, posisi gitu. Waktu pas mereka selamat ya. Waktu dia selamat itu jadi gini. Di belakang villa kita. Jadi kalau di sini ombak, ya kan? Di sini ombak pantai, ini villa kita di sini. Di sini tuh ada ada kolam renang. Oke. Mereka itu semuanya bermuaranya di kolam renang itu. Bermuaranya. Iya, jadi semua di situ. Iya, jadi semua tante gua, pokoknya semua yang selamat sampai om gua yang ikut sama gua ke bukit aja, itu juga mereka bermuaranya tuh di kolam renang itu. Jadi habis diputar-putar jadi kayak di mesin cuci gitu ya, di living room kita gitu. Pas dia keluar, puff, itu masuknya di kolam renang. Nah, ini maksud gua, berarti mereka semuanya ngumpul di kolam renang. Ngumpul di kolam renang. Terus saling bantu-membantu untuk keluar dari kolam renang, mereka lari. Nah, larinya itu yang kepisah. Yang satu ada yang naik ke bukit, yang satu lagi ada yang ke sini. Nah, gua termasuk yang walaupun gua nggak bermuaranya di kolam renang, itu gua keluarnya ke arah bukit. Di dalam kolam renangnya berarti ya? Iya, dia keluar langsung kolam renang. Iya, karena kan titik rendahnya di situ. Iya, kolam renang. Pasti kan kayak ke bawah ke situ. Iya, jadi nyangkut di kolam renang udah. Ada airnya dong kolam renangnya berarti kan? Oh iya. Berarti satu-satu naikin. Naik gitu, iya. Bini gua, anak gua semua gitu, keponakan gua. Oke, kondisinya gimana saat itu? Misalnya anak lo Kendra itu yang lagi digendong, sebelum terjadinya disapu tsunami, lepas. Enggak, bukan sebelum disapu tsunami. Justru hilangnya atau lepasnya itu pada saat ya bini gua lagi di putar-putar itu. Oh, jadi bini lo udah berusaha untuk megang anak lo yang 7 bulan itu? Iya. Digendong? Gendong. Waktu sebelum dia jatuh itu yang pas gue masih ngeliat bini gue, itu dia lagi gendong. Jadi bini gue sadarnya ternyata anak kita udah gak ada itu pada saat ya pas dia keluar dari kolam renang, gone. Gitu. Lepas dari genggaman? Lepas dari genggaman. 7 bulan? Lepas dari genggaman. Ya kan, yang tiap hari BAB dan segala macamnya kita ini kan 7 bulan. Kita kasih solusi.